Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Di video kali ini kita akan berbagi cerita tentang kisah pernikahan Nabi Adam dan Siti Hawa yang diceritakan dalam kitab As-Sabiyyatu fi Mawaidhil Birriyat, karya Abi Nashr Muhammad bin Abdurrahman Al-Hamadzani. Dikisahkan bahwa ketika Allah menciptakan Adam alaihi salam, maka Adam melihat ke langit dan di bumi tidak ada seorang pun yang sejenis dengannya. Keadaan ini membuat hatinya gelisah karena tiadanya teman yang sejenis dengan dirinya. Pada suatu masa, ketika Nabi Adam sedang duduk santai, tiba-tiba dia merasakan rasa kantuk yang begitu kuat. Tak lama kemudian, Adam pun terlelap dalam tidurnya yang nyenyak. Pada saat itu, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil sepotong tulang rusuk dari sisi kiri Nabi Adam. Karena Adam tidur dengan nyaman dan dengan kehendak Allah, Adam sama sekali tidak merasa sakit saat tulang rusuknya diambil. Dari tulang rusuk Nabi Adam itulah Allah menciptakan seorang perempuan yang diberi nama Hawa. Allah memberikan keindahan, keanggunan, dan kecantikan yang luar biasa pada diri Hawa. Selain itu, Allah juga menganugerahkan sifat kebersihan dan kesopanan yang luar biasa padanya. Di sisi lain, Allah meletakkan sifat kerinduan, kecintaan, kesenangan, dan kasih sayang di hati Nabi Adam. Sehingga Hawa adalah makhluk Allah yang paling mempesona di seluruh langit dan bumi. Sementara Nabi Adam adalah makhluk Allah yang amat merindukannya di seluruh alam semesta. Kemudian Allah memberikan pakaian istimewa kepada Hawa berupa 70 jenis perhiasan surga yang indah. Allah juga meletakkan mahkota di kepalanya dan mendudukkannya di atas sebuah kursi yang berkilauan dari emas. Ketika Adam bangun dari tidurnya, Allah penuh memperkenalkan Hawa kepadanya. Nabi Adam pun bertanya kepada Hawa dengan rasa ingin tahu, "Siapa dirimu sebenarnya dan untuk siapa engkau diciptakan?" Hawa dengan lembut menjawab, "Aku diciptakan untuk menjadi pasanganmu." Adam tersenyum dan berkata, "Kalau begitu kemarilah engkau." Hawa tersenyum balik dan berkata, "Tidak, engkau yang harus datang padaku." Akhirnya, dengan senyuman, Nabi Adam berdiri dan mendekati Hawa. Dari kejadian tersebut, akhirnya muncul adat kebiasaan manusia bahwa seorang laki-laki pergi menuju tempat seorang wanita mengikuti jejak langkah pertama Nabi Adam dan Hawa dalam membentuk hubungan kasih sayang. Saat Nabi Adam hampir mendekati Hawa dan ingin memegangnya, tiba-tiba terdengar seruan, "Wahai Adam, tahanlah dulu. Ingatlah, hubunganmu dengan Hawa tidak sah kecuali melalui ikatan pernikahan dan pemberian sedekah." Dengan seruan itu, Nabi Adam memahami pentingnya menjalani hubungan yang halal dan menghormati aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Allah kemudian memerintahkan untuk menghias surga dengan keindahan yang tak terbayangkan dan mempercantik Hawa dengan penuh kemuliaan. Selain itu, beragam hidangan surga juga disiapkan dengan sempurna. Kemudian, Allah memerintahkan malaikat yang berada di langit untuk berkumpul di bawah pohon Tuba. Di bawah pohon itu, mereka semua berkumpul untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekaguman dan rasa syukur yang mendalam atas keagungan ciptaannya. Dalam hadirnya para malaikat sebagai saksi, Allah mengucapkan kata-kata berikut saat menikahkan Hawa dengan Adam. "Segala puji bagiku, kebesaran adalah milikku, keagungan adalah selendangku, dan seluruh makhluk adalah hambaku. Saya bersaksi dengan para malaikatku yang menghuni langitku. Saya menikahkan Hawa dengan Adam, dan dalam keindahan ciptaanku, pernikahan ini disempurnakan dengan suatu mas kawin berupa tasbih dan tahlil kepadaku." Dengan kata-kata ini, Allah memuliakan pernikahan pertama manusia. Lalu para gilman, pelayan surga, dan malaikat dengan gemilang menaburkan intan permata dan yakut sebagai hiasan istimewa. Setelah itu, para malaikat dengan penuh rasa hormat menyerahkan Hawa kepada Adam. Hawa kemudian dengan lembut meminta mas kawin kepada Adam sebagai tanda penghargaan atas pernikahan mereka. Nabi Adam bertanya dengan rendah hati kepada Allah, "Wahai Tuhanku, apa yang sebaiknya aku berikan kepada Hawa sebagai mas kawin? Apakah emas, perak, atau jauhar, mutiara?" Allah menjawab dengan lembut, "Bukan itu mas kawinnya, wahai Adam." Nabi Adam yang ingin memberikan yang terbaik bertanya lagi, "Wahai Tuhanku,
apakah aku harus berpuasa, melakukan sholat, dan membaca tasbih kepadamu sebagai bagian dari mas kawinnya?" Allah memberikan jawaban yang penuh berkah. Mas kawin untuk Hawa adalah engkau membaca solawat 10 kali kepada nabiku dan pilihanku, yaitu Muhammad, yang menjadi penutup para nabi dan menjadi kekasihku. Dengan demikian, Allah menetapkan bahwa cinta dan penghormatan kepada Nabi Muhammad adalah bagian yang tak terpisahkan dari pernikahan Adam dan Hawa. Allah berfirman dengan penuh kebijaksanaan kepada Nabi Adam, "Bacalah solawat kepada Nabi Muhammad, maka dengan itu aku menghalalkan Hawa bagimu." Setelah proses pernikahan yang penuh berkah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Adam, "Hai Adam, tinggallah bersama istrimu di dalam surga ini. Nikmatilah segala yang kamu inginkan, namun jangan mendekati pohon ini, karena jika kamu melanggarnya, itu akan menjadi tindakan zolim." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 19. Ini adalah peringatan Allah kepada Adam dan Hawa tentang larangan terhadap pohon tertentu di surga. Pernikahan ini mengakhiri kesepian Adam di surga dan menjadi tonggak sejarah pernikahan dan cinta manusia pertama yang berlangsung di dalam surga. Maharnya yang istimewa berupa solawat kepada Nabi Muhammad SAW memberikan nilai spiritual yang luar biasa. Pernikahan ini adalah peristiwa agung yang diselenggarakan di hadapan para bidadari, jin, dan yang menjadi saksi adalah para malaikat. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Setelah Adam dan Hawa melangsungkan pernikahan di surga, lantas apakah mereka berhubungan suami istri? Ibnu Katsir dalam karyanya yang berjudul Al-Bidayah wan Nihayah menjelaskan bahwa selama berada di surga, Adam sama sekali belum pernah menjalin hubungan intim dengan Hawa. Namun, sejarawan Mesir, Muhammad bin Iyas, mengemukakan pandangan yang berbeda. Menurutnya, Adam dan Hawa menggauli Hawa di tempat khusus di surga Firdaus. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas dalam karyanya yang diterjemahkan oleh Abdul Halim dengan judul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman menjelaskan bahwa saat Adam dan Hawa dibawa oleh malaikat ke surga Firdaus, mereka melihat sebuah ranjang yang terbuat dari permata sepanjang 700 kaki yang berwarna yakut merah, dan di atasnya terdapat kasur dari sutra hijau. Malaikat berkata, "Wahai Adam, tinggallah di sini bersama Hawa." Maka keduanya turun dan duduk di atas ranjang tersebut. Mereka kemudian disuguhi 2 petikan anggur, dan panjang 1 petikannya sama dengan menempuh perjalanan sehari semalam. Mereka berdua menikmati makanan, minuman, dan bermain-main di taman surga. Ketika Adam ingin bersenggama dengan Hawa, mereka memasuki kubah yang terbuat dari permata dan zabarjud. Mereka berdua ditutupi oleh selimut yang terbuat dari sutera. Ketika Hawa berjalan-jalan di dalam istana, bidadari yang tak terhitung jumlahnya mengiringinya. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Kisah Nabi Adam dan Siti Hawa dalam literatur agama kita telah menginspirasi berbagai pemahaman dan interpretasi. Perbedaan pandangan, seperti yang kami bahas, adalah bagian dari kekayaan warisan keagamaan kita. Dalam menghadapi perbedaan pendapat, bijaknya kita harus memiliki pikiran terbuka, berusaha memahami lebih dalam, dan menghormati keragaman keyakinan. Wallahu a'lam bisyawab. Hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan dan kesalahannya mohon kiranya untuk dimaafkan. Sampai berjumpa di kisah menarik yang penuh makna selanjutnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.